Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi thank you banget, aku udah dapat banyak sekali permintaan dibuatkan video tentang pembahasan koin-koin. Teman-teman, banyak sekali ya. Jadi sorry banget bisanya bikin video satu persatu, jadi mungkin agak ke delay cukup lama. Tapi kita akan coba untuk bahas semuanya teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membahas hari ini soal Space ID. Ini di request oleh Bang Wibu Abadi. Oke, Space ID hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp3.300. Marketnya turun hampir 4% di perdagangan hari ini ya. Jadi Space ID ini merupakan project yang cukup booming ketika di awal launching. Ikut launchpad di Binance dan lumayan kenaikannya ketika pertama kali launching itu langsung melesat teman-teman. Space ID ini adalah sebuah project jaringan ya teman-teman. Infrastruktur pembangunan jaringan domain universal dengan platform identitas untuk membuat, mendaftarkan, dan juga memperdagangkan yang namanya domain Web3. Oke, domain Web3 dan juga mencakup SDK, kalau nggak salah ini Software Development Kit, sama API. API dari nama Web3, teman-teman. Pengembangan di seluruh blockchain dan menyediakan layanan nama multi rantai bagi semua orang untuk memudahkan membuat identitas Web3. Jadi ini adalah pembuatan yang namanya Web3 ya. Mereka adalah platform pembuatan Web3 di mana bisa memudahkan nih dari pembuatan identitasnya, artinya pembuatan namanya. Kira-kira bikin project namanya apa ya? Yang belum dipakai sama orang. Itu pertama-tama kita bisa langsung untuk bikin di sini teman-teman, misalnya namanya Greystone. Udah ada nggak sih yang pakai nama Greystone? Oh ternyata udah ada nih teman-teman, projectnya banyak ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini ada yang udah pakai nih satu bulan, 18 tahun. Nah ini ada beberapa yang belum pakai. Nah ini kita bisa pakai nih. Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi projectnya ini kayak mulai dari pembuatan nama, kemudian identitas-identitas yang lainnya itu bisa langsung dimulai dari website space.id ini. Kalau kita lihat supply maksimumnya berapa sih untuk tokennya? Kalau kita lihat di sini ada 2 miliar ID. Sementara yang beredar di market itu masih sangat-sangat sedikit, yaitu sekitar 356 juta saja. Artinya 17 sampai 18% saja yang beredar di market. Now, apa sih kegunaan dari ID token? Kalau kita perhatikan dari informasinya di bawah sini, ID token ini berlaku sebagai token governance, token tata kelola. Selain itu juga ada uh, DAO yang mereka punya ya. Jadi untuk pengambilan keputusan proyek itu memungkinkan pengguna untuk menentukan arah lewat kepemilikan dari token ID yang kalian punya. Kemudian selain itu juga berfungsi sebagai layanan staking. Kalian bisa staking, kemudian juga ada pembuatan domain NFT marketplace dan juga diskon pendaftaran untuk Web3 di Space ID. Jadi itu beberapa fungsi dari tokennya. Lalu dia sudah bisa diperdagangkan di mana aja, ada di Binance, di KuCoin, kemudian PancakeSwap, dan banyak exchange yang sudah bisa memperdagangkan ID ini, termasuk exchange yang kecil-kecil, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, ya itu beberapa kegunaan yang bisa dipakai. Jadi kalau teman-teman misalkan nih, wah aku berencana mau bikin yang namanya decentralized exchange, kalian bisa pakai website ini buat bikin nama dulu nih. Kira-kira nama ini udah dipakai atau belum ya? Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sampai pembuatan-pembuatan yang lain, teman-teman, domain dan lain-lain dan lain-lain. Ya itu sih kurang lebih contohnya teman-teman. Mereka udah disupport oleh banyak sekali platform ya. Salah satunya ya wallet-wallet ini teman-teman, Dodo, Trust Wallet, kemudian dan kawan-kawan. Udah cukup banyak yang pakai juga. Ini ada beberapa testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakan teman-teman. Jadi kurang lebih gitu sih untuk projectnya. Dari Twitter mereka juga kurang lebih sama. What is best get web rename teman-teman. Kita bisa dapetin di Space ID untuk pembuatan namanya. Ya project-project mereka seputar komunitas sangat-sangat banyak. Mereka ada anniversary ini pertama kali. Udah deket katanya sama anniversary mereka, dan berarti udah setahun ya project ini ya. Udah lumayan lah teman-teman. Project mereka lebih banyak itu di bidang permission name service protocol. Jadi pembuatan nama gitu, kemudian uh,
dari komunitas mereka ada ngadain kayak AMA, ngadain reward juga ya, memberikan sebuah reward. Ini aku kurang clear dapat reward dari mana. Oh, MARC3 token, teman-teman. Syukurlah dia tidak menggunakan token ID sebagai giveaway. Jadi teman-teman pantau terus nih Twitternya. Jangan sampai mereka ngasih giveaway berupa token ID, karena itu bisa sangat-sangat bahaya sih. Oke, setelah teman-teman tahu projectnya apa, sekarang kita bisa untuk lihat gimana pergerakan dari harga ID sendiri. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan harga ID, dia ketika awal listing di Binance itu lumayan tinggi ya, spike naik bahkan sampai kisaran harga 2,5 dolar. Dan sekarang harganya hanya di kisaran 0,21 dolar saja. Harganya udah turun lumayan signifikan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, yang namanya koin ketika awal listing launchpad itu biasanya naik lumayan signifikan. Karena banyak ya di awalnya banyak iklan ya kan dipromosikan, dipom-pom oleh influencer. Kemudian ya akhirnya banyak orang yang mau ikutan, teman-teman. Sehingga ketika awal listing permintaannya banyak, harganya langsung melesat. Ini sebenarnya tidak terjadi di market kripto aja kok. Di market saham pun juga sama. Jadi kan yang namanya project mereka pengen yang namanya dapetin cuan. Teman-teman dapetin dana segar dari masyarakat. Gimana caranya? Ya meluncing project yang mereka punya ke publik. Karena projectnya di launching, akhirnya ada yang namanya analisa. Ada orang yang menganalisa ini projectnya mau bikin apa, apakah ini prospek buat ke depan. Dianalisa tuh teman-teman. Ternyata yang melihat, wah ini menarik nih, belum ada projectnya yang lain. Project-project lain belum ada project yang serupa, sehingga ini satu-satunya dan sepertinya menarik. Akhirnya banyak orang yang masuk dan ya spike naik harganya teman-teman, menguat bahkan lumayan ya, cuannya ribuan, puluhan ribuan persen. Tapi sekarang harganya udah kembali turun. Jadi ya mirip lah seperti di market saham. Kemarin aku pernah cuan di saham namanya Cool. Saham Cool ini ya di saham Indonesia teman-teman. Sekarang harganya udah gocap. Kalau kita lihat di awal dia listing, itu dia cuma diperdagangkan di kisaran harga 100. Harga 100 sempat naik dia sampai kisaran harga 600 rupiah, 600 per lot saham, per lembar saham ya teman-teman. Tapi sekarang dia udah di 50 alias gocap. Itu kayaknya aku pernah sih share di sini ya. Semoga masih ada sih gambarnya. Cool. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita pernah cuan ya 370% di saham Cool. Waktu itu harganya sampai di 470, saya udah jual. Cool saya jual, teman-teman. Tapi harganya justru makin naik tuh sampai ke kisaran 600 something ya, teman-teman. Tapi saya nggak ngikutin lagi. Setelah itu beberapa lama kemudian setelah harganya dinaikkan, harganya nyungsep. Jadi ini yang terjadi di market kripto itu nggak cuma di market kripto aja, tapi juga di market saham pun demikian. Makanya kalau teman-teman baru masuk ke sebuah project, please jangan lihat ini projectnya naik tinggi atau enggak, tapi lihat dia itu baru listing atau enggak. Jangan-jangan dia baru listing, sehingga yang baru awal-awal masuk itu memang karena mereka FOMO, dan akhirnya ya nyungsep juga teman-teman. Setelah dia listing beberapa waktu ke depan ya nyungsep, karena mungkin valuasinya terlalu mahal, tidak sesuai dengan harga wajarnya. Nah, kalau kita lihat sih ID kurang lebih sama ya. Ketika dia awal listing lumayan tinggi naiknya, setelah itu dia terkoreksi. Masalahnya saat ini dia membentuk pola yang namanya descending triangle. Kalau teman-teman cek dari polanya, descending triangle itu biasanya mengarahkan market ke fase penurunan. Jadi harus lebih berhati-hati teman-teman. Jadi segitiga gini ya, dengan flat datar di sini, kemudian di breakdown dan akhirnya pergerakan harganya turun. Dan ini kurang lebih mirip-mirip aja teman-teman. Di sini dia turun, tapi di sini dia ada fake out. Di sini dia fake out ya, terus dia kembali turun. Berarti kalau polanya seperti itu, kita bisa ukur nih target penurunannya kemana, teman-teman. Dari sini kita tarik, pindahkan ke sini, maka target berikutnya untuk Space ID berpeluang untuk turun sampai kisaran harga 0,15. Jadi prepare aja, kemungkinan downtrend belum selesai dan masih ada potensial untuk Space ID untuk mencapai targetnya, teman-teman. Sekali lagi, ini yang namanya sebuah analisa, tidak pasti akan terjadi, tapi punya probability untuk terjadi atau punya kemungkinan untuk terjadi. Jadi teman-teman setelah melihat video ini mungkin ada yang pegang atau hold koinnya, jangan dulu panik, belum tentu ini kejadian. Tapi bisa teman-teman jadikan sebagai tambahan skenario. Siapa tahu beneran kejadian, kita harus apa ya? Jadi
Itu kurang lebih seperti itu yang saya lihat untuk sekarang. Potensi pergerakannya masih bisa untuk turun. Apalagi Bitcoin cukup menunjang nih teman-teman. Karena Bitcoin pun juga membuat pola falling wedge. Kemudian dia breakout, tapi tidak ditunjang sama volume buyer yang masuk. Justru seller mendominasi. Smart money-nya kosong, kemudian pergerakannya justru kembali melemah. Ya, indeks dolar itu sebenarnya dalam posisi menguat, teman-teman. Indeks dolar udah menguat dan ditunjang sama BTC dominance, artinya dominasi Bitcoin lebih kuat daripada altcoin. Ya, ini BTC dominance, sehingga altcoin semuanya pada tertekan. Space ID pun juga cenderung tertekan. Menurut saya itu target yang bisa teman-teman perhatikan di kisaran 0,16. Kurang lebih di level situ ya. 0,16 itu menarik untuk dicermati buat kedepannya. Lalu gimana kalau Space ID berhasil naik lagi balik ke kisaran 0,24? Nah, kalau dia udah berhasil naik ke level tersebut dan menembus area tersebut, berarti bisa dibilang pola ini udah gagal, teman-teman. Karena dia udah break kembali naik daripada neckline yang dia punya, sehingga ya bisa jadi pola descending triangle-nya memang fail atau gagal. Sehingga ya kemungkinan pergerakan dari ID itu bisa kembali menguat lagi. Jadi kayak gitu sih buat skenario-nya untuk saat ini ya. Market overall secara view itu adalah downtrend. Mungkin koreksi kalau kita bilang ya, teman-teman, untuk beberapa waktu kemungkinan akan koreksi, jadi ya prepare aja buat teman-teman. Itu aja buat video kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada lain buat dibahas, teman-teman boleh tulis langsung di kolom komentar. Sekian aja, akhir kata saya Andre, terima kasih.